Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan komputasi awan. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hosting ya. Kita akan menghosting OnCloud. Jadi OnCloud itu adalah aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan ya. Jadi ini mirip seperti Dropbox, mirip seperti Google Drive, tapi OnCloud ini bisa kita customize sendiri karena dia open source. Nah, kemarin kita sudah menginstal ini di lokal ya, di localhost. Nah, sekarang kita coba untuk menginstal ini di internet. Kita menggunakan hosting. Nah, file yang kita perlukan di sini saya sudah menyediakan filenya ya. Yang pertama ada 7Z. Ini digunakan untuk mengekstrak maupun mengkompres file. Kemudian file zip dari OnCloud. Ini file zipnya ini isinya adalah langsung isi dari OnCloud-nya. Jadi kalau default OnCloud itu kan masih ada di dalamnya, nanti ada folder OnCloud. Nah ini saya buat langsung default OnCloud-nya isinya langsung. Nah kemudian satu lagi tambahan ada file unzipper.php. Nah, file unzipper.php ini nanti digunakan untuk apa? Itu nanti untuk melakukan unzip di dalam webnya, di dalam file manager dari hostingnya. Oke, untuk hostingnya sendiri kita akan menggunakan hyperphp.com ya, hyperphp.com. Nah, di sini hyperphp.com ini ada layanan gratisnya. Dia layanannya jauh lebih baik ya dari 00 Web Host kalau dari penilaian saya. Di mana 00 Web Host itu di space-nya yang diberikan hanya 300 MB. Ini yang membuat saya tadi setengah hari mencoba untuk mengekstrak dari OnCloud, di mana OnCloud ini ketika diekstrak menjadi minimal 130 MB dan beberapa file lainnya itu ternyata akhirnya tertolak terus karena memang kelihatannya ukurannya memang tidak sesuai, ukurannya dianggap terlalu besar. Nah, kemudian di sini itu sudah support cPanel, jadi kita akan dapat cPanel juga. Kalau di NonoWebHost yang versi free itu hanya dapat file manager dan file file pengaturan database. Ya, phpMyAdmin masih ada lah sebenarnya kalau di NonoWebHost. Nah, di sini nanti juga ada sama. phpMyAdmin bisa kita akses juga, bisa kita operasikan juga. Oke, langsung saja kita daftar ya. Ya, daftar, kita sign up, kita pilih yang personal, di mana yang personal tadi yang free ya. Oke, username-nya, karena username ini tadi sudah saya uji cobakan. Nah, ini saya gunakan username Nurfuad 3. Nah, username ini jangan lupa berikan password minimal 8 karakter. Kemudian email address, saya pakai email ini. Ini boleh menggunakan email Gmail maupun email yang lain. Saya sudah mencoba, bahkan tidak menggunakan email Gmail pun bisa. Nah, gunanya halaman ini nanti untuk apa? Ini untuk sign up, ini untuk pendaftaran ya. Nanti akan dikirim link untuk aktivasi akunnya ke email masing-masing. Ini apa ini? CD 064. Oke, captcha-nya jangan lupa ditulis. Kemudian kita pilih register. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah selesai untuk melakukan register, nanti kita akan di railing ke halaman ini. Ada halaman peringatan di mana akan ada ketentuan bahwa ada email aktivasi yang sudah dikirimkan. Jika seandainya tidak menerima email aktivasi tersebut setelah 10 menit, bisa melakukan klik di sini di halaman di warna biru dengan background hijau ini untuk melakukan resend email. Nah, sekarang kita coba cek. Nah,
Di sini belum masuk ya. Kelihatannya belum masuk. Nah, kalau belum masuk, jangan lupa dicek ke dalam spam. Bisa jadi nanti dia masuk ke dalam spam. Oh iya, ternyata iya, ini masuk ke dalam spam. Nah, di sini arahkan saja bahwa ini bukan spam. Kenapa ini dianggap spam? Karena memang dia mengirimkan link. Biasanya email kalau mengirimkan link itu nanti dianggap spam. Terutama link aktivasi seperti ini. Ini karena linknya panjang sekali dan aneh kan. Nah, itu oleh aturan emailnya bisa jadi dianggap spam. Langsung diklik aja linknya untuk aktivasi ya, yang agak panjang ini. Kemudian kita aktifkan akun kita. Setelah aktif, setelah register berhasil, nanti kemudian setelah tadi diklik halaman aktivasinya, maka kita akan diarahkan ke halaman cPanel dan sebagainya ini. Ini mohon maaf, ini cPanelnya kayaknya kepotong ini linknya ya. Jadi untuk cPanelnya nanti bisa dibuka di cpanel. Hyper-php.com. Jadi seperti ini, copy saja cPanel, kemudian dipaste hyper-php.com. Nah, di dalam cPanel ini nanti kita akan masukkan username dan password. Nah, untuk username-nya yang mana? Nah, username-nya itu berubah menjadi username yang ini, bukan username yang tadi. Username tadi kan saya masukkan username Nurfuat3. Nah, Nurfuat3 itu nanti sekaligus menjadi nama website kita. Tapi untuk username ke dalam cPanelnya kita diberi username baru. Ini HP dan sekian. Untuk passwordnya sama seperti password yang terakhir kali kita daftarkan. Ini kita perlu ini kita perlu copy ya. Ini kita perlu copy username-nya apa, passwordnya juga jangan lupa diingat saja cukup kalau ingat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam cPanel. Oke, passwordnya dituliskan, kemudian masuk login. Oke, halaman umum cPanel adalah seperti ini ya. Jadi halaman umumnya seperti ini. Jadi kalian hosting berbayar pun mirip seperti ini cPanelnya. Cuma nanti mungkin tampilannya aja yang berbeda. Ini kan support dari Vista Panel. Nah, di hosting-hosting yang lain belum tentu pakai ini juga. Tapi kurang lebih menu-menunya mirip. Di sini ada preference, ada file, ada database, ada domain, ada email. Nah, ini kita kasih email juga nih. Dia cukup baik hati ya, gratis kasih email juga. Ada metrik, ada security, software, advance dan sebagainya. Jadi di sini paket kita seperti apa? Nah, yang ini free hosting ini FTP akunnya hanya satu FTP akunnya, subdomainnya unlimited. Jadi baik sekali dia. Add-on domainnya juga unlimited. Add-on domain ini maksudnya apa? Jadi kalau kita membeli domain di luar, misalkan .com, kemudian kita bayar, terus kita pasang add-onnya di sini, itu bisa. Terus ada Parquet domain, terus SQL database-nya juga unlimited. Ini bagusnya. Jadi nanti kita untuk penyimpanan dalam SQL itu enak, kita dibebaskan. Disk free-nya ini juga. Wah, ini tadi padahal dibatasi 1 GB, tapi kok di sini unlimited. Nah, kita coba aja. Oke, berikutnya secara umum website kita itu sudah bisa dilihat di sini. Di main domain. Di sini ini yang versi free ya. Kita tidak mendaftarkan domain apapun, jadi kita langsung otomatis menjadi subdomainnya dari Hyper PHP. Nah, di sini ini website kita. Jadi halaman defaultnya tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah halaman indeksnya dia. Secara umum defaultnya seperti ini. Bisa kita berubah? Bisa. Di mana merubahnya?
Nanti kita perlu masuk ke dalam file manajernya dia. Nah, ini terus kalau seandainya kita bisa kita perlu menambahkan, kita ingin menambahkan subdomain, nggak pakai domain yang ini, kita bisa nambahkan subdomain. Kalau add-on domain nanti kan rata-rata kalau domainnya bisa berbayar ya. Nah, ini kita cari yang gratis saja. Untuk subdomain ini gratis. Nah, untuk yang bawah ini, nah, .info. Nah, ini baru, biasanya ini berbayar. Ini subdomain, ini linknya macam-macam yang untuk gratis ya. Ini mulai dari 22web.org, A001. Nah, ini memang kita memasukkannya di link-link yang secara umum ya, secara link-link yang random, tapi mereka memberikan subdomain tidak terbatas di sini. Nah, misalkan kita ambil yang 22web.org, ini nur gini aja, nur 22web.org, kita create. Nah, oke, kita approve saja. Kemudian itu kita akan diarahkan. Ini mohon maaf karena memang beberapa kali dia lambat ya, karena memang kita gratis. Karena gratis itu ya mau gimana lagi, pelayanannya juga berbeda dengan yang berbayar. Baik, kalau sudah berhasil mendapatkan subdomain, nanti akan muncul di halaman subdomain ini ya. Di halaman subdomain akan muncul ini alamatnya nur.22web.org, nur.22web.org. Nah, ini halamannya seperti apa? Nah, ini halaman defaultnya juga, kalau ini masih kosongan. Kalau tadi halamannya ini hanya directory listing. Nah, halaman ini defaultnya ini bisa kita rubah juga. Ini bisa kita rubah. Oke, berikutnya kita kembali ke panel. Nah, kita kembali ke panel, lalu kita main di file manager. Kita main di file manager. Nah, yang kita perlu lakukan sekarang adalah mengunggah file OnCloud ini. File OnCloud ini kita perlu unggah. Oke, kita unggah pakai file online file manager. Oke, kita tunggu sampai dia terbuka. Nah, kalau kita mau memasukkannya nanti langsung di halaman utama kita di Nurfuad, misalnya tempat saya ada nurfuad3hyperphp.com. Nanti masuknya langsung di htdoc. Tapi kalau ke subdomain masuknya di nur22.web.org. Tinggal kita mau pakai yang mana. Nah, ini misalkan saya inginnya yang di nur22web.org. Oke. Berarti kita masuknya ke dalam htdoc yang ada di dalam nur22web.org. Jadi di dalam htdoc-nya dari subdomainnya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, kemudian kita perlu mengekstrak filenya ini dulu. Kenapa? Karena kalau ini tadi saya sudah mencoba beberapa kali. Saya unggah langsung filenya, file zip-nya ini beberapa kali sampai 5 kali lebih tadi. Nah, itu filenya tiba-tiba hilang. Nah, ternyata setelah saya cek, ternyata dia tidak bisa, karena ini gratis ya, dia tidak bisa menerima satu file besar yang lebih besar dari 7 MB. Jadi memang kelemahannya masih banyak ya, karena memang gratis. Oke, berikutnya ini kita ekstrak dulu, kita ekstrak zip-nya, dibuka di dalam folder, dan kita akan mengunggahnya satu persatu. Kita unggah sedikit demi sedikit. Nah, tapi permasalahannya kalau kini kita unggah secara langsung, ini totalnya ada sekitar sekitar 10.000 file dengan 1.828 folder. Ini kalau kita unggah langsung satu file per filenya, ini nanti akan makan waktu lama. Saya tadi mencoba
lebih dari 3 jam. Nah, kemudian saya mencoba lagi sampai akhirnya mendapatkan trik bagaimana caranya untuk bisa mengunggah dan tetap berhasil tapi dalam waktu yang singkat. Nah, pertama caranya yaitu untuk unzipper ini kita perlu unggah terlebih dahulu. Kita unggah terlebih dahulu. Kita drop saja di dalam Hotdoc. Oke, dia sudah terunggah. Berikutnya, nah, file ini perlu kita unggah tapi bertahap. Nah, pertama file yang ada di luar ini kita unggah dulu. Kita unggah. Oke, karena ini filenya hanya kecil dan sedikit ya, itu bisa. Tapi kalau dalam satu folder ini, nah ini nanti, nah ini kan dalam third party ini isinya ada banyak sekali. Ini nanti ada beberapa yang tidak terunggah. Oleh karena itu, kita perlu mengarsipnya dulu. Oke, kita arsip dulu dari yang bawah ya. Kita arsip dulu. Kita arsip dulu. Tadi saya cek untuk batasan ukurannya itu sampai dengan 7 MB masih aman. Di atas itu, nah, di atas itu ada masalah. Jadi ini kita cek, jadi caranya triknya ada seperti itu. Kita rar sedikit-sedikit, kemudian kita ekstrak. Nah, ini sudah menjadi tadi, ini mulai dari apa tadi, OCS. Oke, mulai dari OCS. OCS setting theme. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ya. Just upload saja, jangan upload dan zip. Ini tadi sudah saya coba, kalau upload dan zip ternyata lama sekali dan dia bermasalah. Jadi just upload saja, hanya diunggah saja. Kemudian unzipnya bagaimana caranya? Nah, cara untuk melakukan unzipnya, ini tadi kan kita sudah membuat unzipper.php. Ini unzipper yang cukup kuat ya, tadi saya coba. Nah, di sini di halaman nur222web.org di subdomainnya itu, ini ketika kita enter lagi, yang keluar adalah halaman FTP-nya. Oh, ternyata halaman HT Access langsung ya. Oke, karena sudah langsung masuk ke dalam HT Access, kita pindah aja. Kita pindah ke unzipper.php. Nah, filenya itu kita buka paksa ini ya. Ini unzipper.php. Mana tadi? Unzipper.php ini kita buka paksa. Hasilnya adalah halaman ini akan menunjukkan, nah ini onclude zip. Ini unzip, kita akan melakukan unzip secara paksa dari sini. Dan hasilnya juga cukup bagus. Tadi saya sudah mencoba dan berhasil. Di sini kita refresh. Kita refresh, belum muncul. Kita refresh sekali lagi. Nah, ini 4 folder yang kita arsip tadi sekarang sudah muncul. Nah, beserta dengan isinya. Pastikan ya, tolong dipastikan isinya ini sama persis seperti yang ada di dalam desktop. Misalnya tadi di search, diajak itu ada search dan sebagainya. Di JS ada result dan JS, misalnya seperti itu. Harus sama persis seperti aslinya. Nah, cara ini itu memastikan agar apa yang kita unggah ke dalam itu tadi pasti menghasilkan file yang sama seperti yang ada di lokal. Oke, berikutnya kita lakukan zip lagi untuk file yang lainnya. Jadi memang kalau kita mengirimkannya langsung semuanya ke sana itu nggak kuat. Jadi filenya nggak kuat. Jadi kita kirimkan sedikit demi sedikit. Oke. Pastikan filenya kurang dari 7 mega. Nah, ini masih 4 mega. 4 mega ini masih cukup. Nah, ini yang cukup besar. Core ini, kemudian third party, APBS dan sebagainya itu cukup besar ketika di zip. Nah, nanti kita itu membutuhkan penanganan khusus. Nah, kita paste saja lagi. Nah, kan just upload. Kemudian karena tadi sudah ada, kita replace. Kita replace. Nah, berikutnya
Setelah ini sudah terunggah sempurna ya, berikutnya kita unzipper lagi. Cara yang sama, dia secara otomatis akan mendetek zip ya. Nah, ini tolong dicek, tolong diperhatikan. Karena namanya sama ya, ini nggak bisa langsung di unzip. Dia yang di unzip adalah case-nya, case dari file yang sebelumnya ada. Jadi case yang sudah kita tindas. Jadi dia nggak bisa ngunzip lagi. Jadi dia masih nyimpan cookies-nya ya, cookies atau case. Nah, cara menggunakan unzip ini dengan baik yaitu dengan melakukan refresh di F5 atau diklik linknya beberapa satu kali lagi, sehingga cirinya adalah di atas ini tanda hijau yang menandakan bahwa proses zip tadi selesai itu kembali ke abu-abu, di mana dia berarti belum melaksanakan prosesnya. Berikutnya kita lakukan unzip. Nah, jika tadi masih hijau, kemudian kita unzip lagi, maka yang terunzip masih file yang lama. Jadi tidak akan ada perubahan di dalam file manager. Ini tolong diperhatikan ya. Oke, filenya lebih besar sedikit dari tadi. Kalau tadi hanya 30 sekitar 300-an kilobyte, sekarang ini ada 4 megabyte. Oke. Baik, kalau sudah selesai, kita sudah mendapatkan 3 folder lagi. Dan jangan lupa dipastikan bahwasanya isinya sama persis seperti yang ada di dalam folder ini ya. Jadi isinya sama, harus sama persis. Jadi di sini isinya banyak, di dalam link yang kita unggah itu isinya juga banyak. Oke, selanjutnya diunggah lagi untuk file sisanya ya. Ada file core. Nah, core ini agak banyak. Jadi ini sepertinya perlu di ekstrak tersendiri. Ini misalkan contohnya ini. Nah, core.zip ini ukurannya 12 MB. Ini kalau saya unggah ke sini, ketika saya unggah ke dalam webnya ya, just upload. Nah, dia 12 MB, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini nanti biasanya oleh sistem otomatis langsung dibuang. Entah kenapa, saya juga bingung kenapa. Oleh karena itu kita nanti perlu untuk mengunggahnya mulai dari isi-isinya. Jadi sedikit demi sedikit. Oke. Kita lihat core. Nah, kita tidak menemukan core.zip di sini. Hanya ada oncloud.zip untuk yang tipe zipnya. Jadi memang otomatis oleh sistem ditolak. Memang cukup aneh, tapi seperti itu. Jadi kita maklumi saja. Saya sudah mencoba dari tadi memang seperti itu dan berkali-kali dan menemukan hasil jawabannya seperti ini. Oke, berikutnya ada APBS dan config. Oke, APBS ini kalau nggak salah besar juga. Oke, cukup besar. 3D party. Nah, ini third party ini aplikasi pihak ketiga ya maksudnya ya. Ini aplikasi-aplikasi tambahan sebenarnya. Ini di zip aja tersendiri. Nah, ukurannya masih 5 MB. Ini masih diterima. Kemudian untuk config-nya sedikit, core-nya banyak. Kemudian belum tadi data sudah ya. Data sudah, config. Nah, untuk config yang isinya sedikit seperti ini bisa langsung diunggah. Bisa langsung diunggah dan aman. Karena isinya hanya sedikit. Dia kemungkinan untuk datanya itu korup atau hilang itu sedikit. Tadi kan config isinya hanya 3, jadi aman, tidak terlalu bermasalah. Nah, untuk yang third party ini isinya banyak. Kalau kita unggah satu persatu, ini nanti biasanya hanya yang terunggah 4 folder awal atau 3 folder awal, sedangkan yang sisanya itu nggak terunggah. Jadi salah satu triknya, cara mengunggahnya adalah di zip dulu, kemudian
zipnya itu diunggah, just upload saja ya. Saya sudah mencoba just upload and unzip. Nah itu ternyata malah tambah lama. Jadi trik cepatnya adalah just upload saja. Tinggal di upload saja. Kemudian di zippernya ini kita unzip. Unzip yang 3D party. Sudah selesai, kita unzip. Sambil menunggu unzipnya selesai, kita bisa melakukan pengaturan untuk yang APPS dan core. Nah, dua folder ini agak bermasalah karena ukurannya yang cukup besar. Nah, ukurannya totalnya ada 72 MB. Nah, cara untuk mengatasinya adalah pertama kita ambil yang lebih kecil dulu. Kita ambil yang core. Nah, yang core ini mungkin dari sini sampai IMG ini bisa di zip dulu. Kita zip dulu. Kita cek ukurannya. Selama ukurannya itu masih kurang dari 7 MB itu aman. Nah, kemudian di sini kita cek ya. Oke, 3D party sudah masuk. Nah, ini ada masalah juga. Di sini unzippernya belum selesai, tapi di sini sudah selesai. Tapi jangan khawatir, selama isinya itu sudah terunggah semua, maka tidak ada masalah. Oke, ini kita cek ada auto load. Kita cek sedikit ya. Di 3D party, third party. Di sini ada auto load, kemudian sampai sistem. Di sini auto load, kemudian sampai sistem juga ada. Oke. Di bawah ada ZXCVBN sama. Kemudian di atasnya sama. Archive ini isinya tar. Archive isinya tar, Composer isinya banyak. Cek sebentar. Composer isinya banyak. Oke. Oke, dari sini 3D party kita anggap clear, aman, tidak ada masalah. Kemudian kita mengisi isinya core ya. Kita mengisi core. Kita buat folder dulu untuk lokasinya. Kita namai sama persis seperti folder defaultnya, yaitu core. Nah, namanya core. Berikutnya kita perlu masuk ke dalam folder ini. Kemudian jangan lupa di file yang telah kita zip tadi untuk core ini zipnya mulai dari AYAX sampai dengan IMG, sampai dengan IMAG ya. Oke, kita unggah, just upload saja. Nah, di sini si file unzipper ini tidak bisa membaca file yang tidak berada pada folder yang sama dengan dia. Ya. Jadi triknya adalah file unzipper ini itu juga perlu kita masukkan ke dalam core. Nah, bisa kita pindah, bisa kita unggah ulang. Kalau saya unggah ulang karena kuota saya cukup banyak, silakan disesuaikan saja ya sesuai kebutuhan. Karena kuota saya cukup banyak, jadi saya berani unggah saja. Nah, berikutnya di sini linknya juga pasti berubah ya, karena ini tadi masuk ke dalam, bukan langsung di luar HTDoc, tapi di dalam core. Jadi linknya berubah. Di sini nur.222web.org/core/unzipper.php. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini dia ketemu bisa membaca core.zip. Kita unzip saja. Kita unzip. Harusnya cepat ya. Nah, ini selesai dalam waktu 6 detik. Oke, di sini kita refresh. Nah, sudah keluar mulai dari AYAX sampai dengan IMAG. Berikutnya kita lakukan juga untuk yang setelah IMAG. Setelah IMAG, core-nya kita di sini kita hapus dulu. Nah, setelah IMAG JS JavaScript sampai ini coba kita zip. Selama dia kurang dari
7 MB itu masih aman. Oke, kita kopikan. Just upload saja. Upload and replace. Setelah selesai diupload, jangan lupa untuk melakukan refresh pada file unzipper. Kita refresh di sini. Ini core ya, di dalam core unzipper. Oke, dia ketemu core lagi. Kita unzip saja. Kita tunggu. Jika lebih dari 6 detik, kemungkinan sebenarnya file itu sudah selesai. Oke, ini malah lebih cepat, ada 5 detik. Mungkin kondisi jaringannya juga pengaruh. Oke, kita refresh. Nah, kita refresh lagi, belum keluar. Oke, sudah keluar semua. Nah, file ini semua sudah masuk. Misalkan di setup ini isinya hanya controller. Apakah benar setup itu isinya hanya controller? Ya. Kemudian ION. Nah, ini isinya banyak. Ini isinya di sini juga harus ada banyak. L10N ini. Nah, ini mulai dari AK, AMET sampai ini pengaturan bahasa mungkin ya. Sampai dengan ZH. Ini sama AK. ACH harusnya ya. ACH sama dengan ZH. Oke. Sampai dengan ZH, oke. Bawahnya oke. Oh iya sama, ACH juga. Oke, berarti kita anggap untuk core ini sudah terunggah secara sempurna. Terakhir kita unggah yang aplikasi ya, apps. Oke, kita buat folder dulu apps ya di dalam file manajernya. Setelah selesai, masuk, bisa dipindah unzippernya atau kita unggah unzipper baru. Kemudian di dalam apps ini kita cari dulu, kalau nggak salah yang paling besar adalah dokumen. Ya, dokumen 20 MB sendiri. Oke, ini kita zip terlebih dahulu. Oke, apps.zip. Kita just upload lagi sampai selesai. Kemudian link unzippernya dirubah, bukan ke core lagi tapi apps. Nah, di sini ketemu apps.zip. Kalau di yang tadi itu nggak mungkin ketemu apps.zip karena beda folder. Nah, berikutnya sambil nunggu kita untuk dokumen ini karena ukurannya besar, kita zip tersendiri masuk ke dalam dokumen.zip. Dokumen.zip ukurannya hampir 8 mega ya. Oke, kita paste saja di sini, just upload. Selama dia nggak dihapus secara otomatis oleh sistem, nggak masalah. Yang masalah adalah filenya ketika dia dianggap terlalu besar, dia otomatis dihapus oleh sistem. Nah, itu bermasalah. Jadi file kita nanti nggak akan lengkap. Oke, tunggu sampai selesai. Nah, dokumen masih tersedia, dia nggak hilang. Untuk activity dan sebagainya, yang tadi sudah hasil dari zippernya. Oke, di sini, nah ini kan kalau belum di refresh, dia belum muncul yang dokumen tadi, dokumen.zip. Karena kita perlu refresh. Nah, dokumen.zip dan app.zip. Dokumen.zip kita unzip. Nah, berikutnya sambil nunggu juga yang eksternal sampai sini, kita zip atau mungkin semuanya coba ya. Semuanya kita coba. Semuanya, sisa semuanya kita zip, apakah ukurannya masih lebih kecil dari 7 MB? Oke, lebih besar sedikit, 8 MB kita coba. Untuk 8 MB ini apakah auto masuk atau tidak? Oke, selesai, 32 detik, cukup lama ya. Oke, sambil app.zip ini kita masukkan juga. Kita masukkan upload and replace. Tunggu sampai selesai. Kemudian ini di-refresh lagi. Untuk file unzippernya.
Ini kalau sudah selesai berarti ini merupakan file terakhir ya untuk file zipnya. Oh iya, ini tadi kan karena kita disk space-nya sebenarnya ada batasannya. Oleh karena itu yang sudah tidak terpakai bisa dihapus. Saya ini dokumen.zip ini 7 MB ini kalau dari lokal kita enteng lah. Tapi kalau secara server ini eman-eman. Jadi mending kita hapus saja, delete, confirm. Terus app.zip kita zip, kita unzip lagi. Nah, app.zip kita unzip lagi. Tunggu sampai selesai. Jika ini semua sudah terselesai dengan baik, ini kita cek sambil kita cek dokumen ya. Dokumen Ajax isinya cukup banyak. Dokumen yang Ajax saja isinya admin sampai ini, admin controller, ada session sampai user controller. Oke, ada semua. Kita yakin saja, insya Allah kalau posisinya dia diekstrak dalam keadaan terzip, dia akan aman. Nah, kenapa tidak seluruhan Pak? Kenapa tidak langsung oncloud.zip ini saja yang kita unggah? Kenapa? Karena sistemnya ini karena kita pakai yang gratis ya, jadi ada ukuran file maksimal yang bisa dia terima. Nah, itu masalahnya. Jadi kita nggak bisa serta-merta kita pakai gitu aja, karena kita dibatasi. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita refresh untuk melihat. Nah, ini sudah selesai sampai, nah ini sampai template ya. Oke, oncloud untuk yang apps-nya sudah sampai. Oh, sampai mana ini apps-nya? Harusnya sampai user web dev. Kita refresh lagi aja. Oh, ini masih di dalam dokumen, sorry. Ini dalam apps, oke, sudah masuk sampai user web dev. Nah, ini. Nah, kemudian apps di sini kita hapus. Karena ini besar. Untuk unzippernya nggak masalah, hanya 12 KB. Nah, sudah selesai. File kita sudah ready. Ya, aplikasi kita sudah ready. Berikutnya, tinggal masuk ke dalam nur.22web.org di halaman utamanya ya, bukan di halaman foldernya. Kita masuk ke dalam halaman utamanya. Ini yang akan kita lihat. Oke. Nah, ini ada masalah di sini bahwa terlihat bahwa versi oncloud-nya yang kita gunakan kan 7.0.2. Nah, di sini kita kalau di sini tulisnya 7.4.8 dan ini tidak kompatibel dengan PHP 7. Nah, ini kompatibelnya dengan apa? Ini kompatibelnya dengan PHP 5. Nah, oleh karena itu di cPanel masuk ke dalam software. Nah, software kemudian select PHP version. Nah, PHP-nya kita turunkan ke PHP 5 ya. PHP-nya kita turunkan ke PHP 5. Oke, karena ini tadi agak lama, jadi sesinya hilang, hapus ya. Tadi username-nya apa lagi? Ini. Username-nya ini. Paste. Oke, login. Login, kemudian kita pilih lagi tadi yang versi PHP-nya. Nah, versi PHP-nya untuk domain ini kita pilih untuk versi yang 5.4. Di sini ada banyak versi ya. 54, 55, 56, 74. Nah, sekarang mau muncul 8. Kalau nggak malah sudah muncul kalau nggak salah. Nah, kita memang agak dimundurkan dikit. Tapi nggak masalah. Nah, ini yang Hyper PHP juga boleh lah kita rubah menjadi versi 5. Untuk mengecek versi berapa yang kita cek, yang kita gunakan, bisa kita cek di sini. Kita choose PHP. Nah, ini your current version of PHP is PHP 5.4. Berikutnya kita refresh lagi di sini. Apakah sudah berubah? Oke, kita coba untuk ceng PHP lagi ya. Ceng PHP, pastikan bahwa itu 5. Terus kita masuk ke panel dulu.
Berikutnya kita refresh lagi saja nur.22.web.org. Sambil kita tunggu. Seharusnya kalau sudah menggunakan PHP 5, ini nanti halaman OnCloud-nya sudah muncul. Ini masih. Ini kenapa ini tulisannya that secure? Berarti dia tidak menggunakan HTTPS, dia menggunakan HTTP biasa ya. Karena ini gratisan ya sudahlah, kita nggak usah terlalu protes banyak. Oke, tunggu. Baik, ya ini untuk nur.22web.org ini sudah berubah menjadi OnCloud ya. Halamannya sudah halaman OnCloud. Nah, ini halamannya adalah halaman pengaturan pengaturan admin OnCloud. Di sini silahkan masukkan saja. Misalkan untuk punya saya nanti bisa dicek ya. Ini kasih username-nya nama kalian nama masing-masing. Misalkan saya Fuad. Nah, passwordnya admin misalkan. Nah, silakan nanti bisa dicek untuk punya saya. Ini bebas ya, kita targetnya adalah untuk belajar. Nanti untuk tugasnya silakan mengirimkan linknya hasil dari mengunggah filenya, hasil dari hosting dari OnCloud-nya. Nanti jangan lupa kirimkan juga username dan passwordnya. Nah, di sini beda dengan lokal. Kalau di lokal kita perlu memasukkan masukkan username dan password. Kalau ini sudah otomatis hanya memasukkan username dan password saja. Untuk data folder dan jenis database dan sebagainya sudah diatasi oleh hostingnya. Oke, berikutnya kalau sudah tidak ada perubahan, kita finish setup. Oke, finish setup. Kita cek, kita tunggu ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti halamannya kurang lebih sama seperti OnCloud yang ada di localhost kita, ya. Ini maaf, kemungkinan jaringannya tidak begitu cepat ya. Baik, ini hasil dari instalasi OnCloud-nya. Jadi OnCloud-nya sudah tersedia secara online ya. Sudah tersedia secara online dan ini bisa diakses di nur.22web.org. Ini silahkan kalian cek sendiri. Di sini kita sama seperti yang di lokal, bisa diunggah ke dokumen maupun ke lain-lainnya. Cuman ini posisinya sudah ada di dalam internet, bukan di localhost lagi. Baik, seperti itu untuk perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.